Kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kenapa kau takut? Ini iblis, kalian jangan dukung Edis. Seperti itu. Tapi rupa-rupanya tidak demikian. Hari ini saya mendapat WhatsApp dari Pak Esra Soru. Ada satu WhatsApp yang dikirim ke saya ya saudara ya. Mungkin saya perlu tampilkan. Ya, jadi Pak Esra kirim WhatsApp ke saya. Ini ya, itu dari Edis itu. Itu langsung diteruskan kepada saya, lalu saya tanya Pak Esra, itu WhatsApp dari siapa Pak itu? Saya bilang, diskusi yang bagaimana maksudnya begitu ya. Lalu Pak Esra suruh kirimkan percakapan mereka ya. Screenshot percakapan mereka, percakapan Pak Esra dan Edis. Nah, saya perlu baca ya WhatsApp dari Edis ini yang dikirim ke Pak Esra Soru dan diteruskan kepada saya. Salam, selamat siang Pak Esra. Kalau ada waktu, coba atur jadwal diskusi antara kita, juga Pak Deki dan Pak Muriwali. Kalau oke, saya kirim link StreamYard-nya. Nah, itu ya saudara ya. Saya pikir saya tampilkan di itu lain ya. Di Word biar saudara lebih jelas ya. Ya, saya perbesar. Ya, itu WhatsApp dari Edis yang dikirim kepada Pak Esra Soru. Nah, itu jelas ya. Salam, selamat siang Pak Esra. Kalau ada waktu coba atur jadwal diskusi antara kita. Juga Pak Deki dan Pak Muriwali. Kalau oke, saya kirim link StreamYard-nya. Nah, awal saya membaca WhatsApp Pak Esra Soru, WhatsApp Edis ini yang diteruskan kepada saya oleh Pak Esra Soru. Saya pikir mungkin Edis mau belajar ya, mau tukar pikiran begitu ya. Lalu kan saya tanya Pak Esra, diskusi yang bagaimana Pak? Lalu Pak Esra kirimlah itu screenshot percakapan mereka dan ternyata di situ saya mendapati bahwa Edis mengatakan pendapat Pak Esra Soru itu salah ya. Kalau mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kekekalan begitu ya. Jadi lalu saya pikir oh ternyata orang ini bukan mau belajar ya. Ternyata dia mau mempertahankan pendapatnya di hadapan kami begitu. Akhirnya saya bilang kepada Pak Esra, Pak, saya bilang kalau kita bertiga masuk ke room dia dan dia seorang diri, nanti pasti itu kesannya dia dikeroyok begitu ya. Jadi pasti ada nanti yang mulai memviralkan dan berkata, wah Edis itu hebat sekali ya, Edis itu mantap sekali, sampai-sampai 3 orang pengajar Alkitab, pengajar teologi, Esra Soru, Muriwali sama Deking Gadas itu menghadapi dia, harus bertiga katanya. Ini saya bilang trik marketing yang murahan. Saya orang yang dalam urusan kayak gitu sudah sangat-sangat berpengalaman. Saya sepintas saja langsung mencium aroma seperti itu. Ya, dia langsung berada di atas angin ya. Maka saya bilang, satu-satu Pak, saya bilang gitu ya. Ya di antara kita ya, siapa saja begitu ya, satu-satu kalau dia mau. Atau kalau tidak, Edis bisa undang Sofi Atul karena pandangan Sofi Atul itu sama dengan Edis dan juga Elia Miron karena pandangan mereka bertiga sama. Jadi nanti Edis, Sofi Atul, Elia Miron baru berhadapan dengan saya, Pak Esra, Pak Deki, maksudnya Pak Esra, Pak Deki, saya begitu ya. Itu baru pas kan. Tapi kalau Edis sendiri lalu saya, Pak Esra dan Pak Deki itu kan itu betul-betul lawakan itu ya. Itu satu lawakan itu ya. Lalu saya bilang lagi kepada Pak Esra dan jangan lupa Pak ini
Ya ini saya parafrase ya, tidak persis demikian yang saya WA sama Pak Esra. Tapi intinya begini, Pak, Edis ini pernah di roomnya Pak Bom itu cuma 1-2 menit, dia ngomong 1-2 menit, Pak Bom belum bicara, dia sudah melarikan diri, dia sudah keluar Pak, saya bilang gitu. Jadi saya khawatir aja nanti debat kita bisa jadi sekonyol itu, saya bilang. Ya jadi begini, ya untuk Edis ya saya pikir begini, sebaiknya kamu itu pikirkan dulu, renungkan dulu pendapat-pendapat kami, ya pandangan-pandangan kami. Lalu kalau memang engkau betul-betul tidak bisa menerima, barulah engkau nanti boleh mengatakan ayo kita debat. Tapi menurut saya, selesaikan dulu debatmu dengan Pak Bom. Bagaimana mungkin langsung berhadapan dengan Pak Esra atau saya atau Pak Deki, di room Pak Bom saja Anda lari. Belum selesai dengan Pak Bom sampai marah-marah itu ya. Edis, mau kemana kau? Jangan lari kau, begitu ya. Jadi saya pikir ya enggak apa-apa ya, kalau dia mau ya, tapi salah satu di antara kami bertiga ya. Saya pikir tidak perlu kami bertiga ya, itu hanya membuat nanti ya Edis bisa bertambah sombong ya. Hanya dia sendiri dilawan oleh 3 orang begitu ya. Itu sesuatu yang bagi saya itu ya membuat Edis akan tambah besar kepala. Kita dengarkan dulu apa pendapat si Edis ya. Bukan pendapat lah, ada videonya satu, saya geli mendengarnya, lucu sekali saya dengar ini. Karena apa? Dia di situ seolah-olah mengatakan bahwa dialah sang superstar. Orang membahas karena ya biasalah ya. Kita dengar dulu ya, daripada saya utak-atik jelas-jelas ini saya dengar. Kita dengar dulu. Nah, ini dia Babang Edis ya. Babang Edis kita dengar dulu ya. Iya, teman-teman sekalian, banyak yang bilang kepada saya, Bang, kenapa kok gara-gara pernyataan Abang tentang penyaliban Yesus adalah iblis itu membuat sesama apologet berdebat? Kenapa para apologet tidak kompak? Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu... Ya, kalian lihat kesombongan Edis. Dia mengatakan mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka apologet. Ya, apologet itu hanya Edis dan kawan-kawan yang di Amerika itu ya. Kumpulan pengecut-pengecut.